Definisi comfort food sebenarnya mapo tofu. Ini pertama kalinya gue masak mapo tofu dan gila enak banget. Pas nyobain gue kayak ih jago amat lu Fit. Pertama siapin bawang putih sama daun bawang. Daun bawangnya gue pakai yang putih doang, nanti yang hijau buat taburan. Dan di sini gue pakai yang firm tofu bukan yang seal karena takut hancur. Kalau takut baunya strong kita bisa seduh air panas 1-2 menit tapi ini opsional sih. Lanjut kita akan tumis bawang putih sama daun bawang yang bagian putihnya sampai dia bener-bener wangi. Masukin daging cincang, gue pakai sapi, mau pakai babi, ayam terserah. Masukin bancan, bener gak tuh bilangnya. Ini kayak ciri khasnya mapo tofu. Masukin air, chili flakes, garam, gula, saus tiram, dan wajib banget nih dark soy sauce. Pakai kecap asin biasa beda. Masukin tahu tadi yang sudah kita tiriskan dan kita akan masak 2-3 menit di api kecil biar mateng kan. Aduknya hati-hati jangan sampai hancur. Kita masukin larutan air dan juga maizena biar mengental. Jadi kayak saucy gitu, finishing dengan sedikit minyak wijen. Nasi mana nasi? Udah masuk Desember nih, gue mau bikin yang taste like Christmas, apple crumble cake. Apple and cinnamon gak bisa salah sih. Pertama kita bikin crumble-nya dulu. Semua bahan dicampur dan butternya wajib dingin. Ditekan pakai garpu atau nggak pastry cutter sampai jadi crumble kayak begini. Terus ini simpan di kulkas. Nah buat cake-nya mentega, brown sugar, gula pasir, garam, dan sedikit vanila kocok sampai ngembang. Terus kita masukin telur, kita kasih jeda 1 menit per telurnya. Jadi adonannya bener-bener teremulsify. Masukin tepung kue, baking soda, baking powder, dan cinnamon powder. Wajib ya, bakal wangi banget kuenya. Tuangkan yogurt dan kita akan aduk sampai rata. Ingat ya, jangan kelamaan diaduk, asal rata aja. Nah, pastinya kita pakai apel. Gue menggunakan Washington apple yang Granny Smith. Ditanam oleh para petani Washington sejak tahun 1820-an. Bisa buat masakan, manis, asin, mau sarapan, kayak lunch, dinner, terserah deh. Bisa diaplikasikan secara luas, contohnya apple crumble cake yang gue bikin hari ini. Tenang, standar dan kualitas apple-nya tinggi terjamin. Oh ya, cake-nya bakalan gue panggang barengan sama crumble tadi sampai dia matang. Nah, buat kalian yang suka redact resep gue, mendingan ikutan kreasi Apple Challenge dengan menggunakan salah satu dari 3 apple, Red Delicious, Gala, atau Granny Smith. Ada hadiah iPhone 15, slow juicer, dan hadiah saldo bernilai 200.000. Nanti gue yang bakal pilih pemenangnya, so tunjukin kreasi kalian and good luck! Siapa sih yang gak tahu ini? Mango sago, makannya dingin-dingin, kenyal dari tapioka. Ini gue yang B aja sama mangga bisa demen loh. Enak banget. Pertama, kita rebus dulu sagu mutiaranya. Masak di api kecil 10 menit, matiin api, tutup, dan diamkan 30 menit biar irit gas. Hasilnya dijamin bening. Terus pakai mangga, ya iyalah. Ini gue pakai harum manis, pakai yang lain boleh, yang penting mateng ya. Blender barengan susu evaporasi, SKM, sama sedikit santan. Kalau dirasa agak kekentalan, boleh banget ditambahin susu evaporasi lagi. Tinggal tambahin potongan mangga, sagu mutiara, sama nata de coco buat tekstur. Aduk sampai rata, mau dikasih pomelo kek, kelapa, puding, terserah. Kalau gue demennya agak encer, jadi gue tambahin susu lagi. Nah kalau masalah tekstur bebas sih ya. Tuang ke gelas dan diamkan di kulkas minimal 1 jam biar makin enak makannya. Udah enak dan bergizi. Punya skill gosongin makanan? Resep ini buat kalian. Bass burn cheesecake, nyampur-nyampur doang terus tinggal digosongin. Cheesecake itu lebih nutty, lebih caramelized gitu. Ya pokoknya dibikin gosong lah. Jadi di sini gue ada cream cheese yang sudah room temperature, kita kasih vanilla sama garam biar keluar rasanya. Masukin gula pasir, ini gula pasirnya gumpal-gumpal kayaknya gara-gara lembab deh. Tapi masih bisa dipakai, ini gue info aja biar kalian gak bingung. Kita aduk cream cheese-nya asal lembut aja, gak ada gumpalan, baru kita masukin telur. Kalau masukin telurnya pas kejunya tuh masih gumpal-gumpal gak lembut, itu hasil akhirnya bakalan gerindilan, jadi kudu sabar ya. Lanjut masukin maizena jadi gluten free. Kalau udah nyampur kita masukin whipping cream cair. Aduk-aduk sampai nyampur, udah jadi gitu doang. Nah ini gue pakai loyang 16 cm, gue lapisi dengan baking paper anti lengket dan tuangkan semua adonannya ke situ. Jangan lupa kita banting-banting biar nggak ada udara. Nah udah deh dipanggang sampai dia gosong. Ini gue suhunya 230 ya, pokoknya setting oven terpanas kalian. Pas udah dingin baru keluarin, terlalu mudah. Meledak gak tuh? Ya meledak lah. Yang lagi viral cookie bomb. Gue bikinnya agak ribet dikit karena mau make sure dia gak bocor sama sekali. Cookies yang luarnya agak crispy, tengahnya chewy, ditambah coklat lava yang meledak. Panas-panas dimakan sama es krim vanila, gak ada obat sih. Enak banget Buat cookiesnya, ini menteganya gue melt karena gue pengen tekstur cookiesnya lebih chewy. Tunggu sampai gak panas lagi, baru kita masukin brown sugar, custard sugar, vanila, sama garam. Kalau udah aduk sampai rata. Pecahin 1 butir telur, aduk sampai rata, diikuti dengan tepung protein sedang sama baking soda. Aduk sampai rata, jangan
kelamaan ya. Kalau tepung kelamaan diaduk nanti dia malah bikin cookiesnya keras. Timbang adonan 75 gram, gue bikin 5 aja. Sisa adonan gue pakai buat tutup ntar. Simpan di kulkas 30 menit sebelum dibentuk. Kita bentuk kayak kawah mangkok gitu loh buat nampung coklatnya. Simpan di kulkas sampai bakal dipakai. Untuk fillingnya gue pakai coklat, krim, gue angetin bareng, aduk sampai rata. Terus gue kasih minyak dikit biar teksturnya tuh lebih fluid, lebih cair gitu. Tunggu sampai nggak panas lagi, masukin ke plastik segitiga. Terus isi ke cookies tadi yang sudah kita bentuk. Nih kalau cookiesnya lebih keras tuh kayak lebih gampang gitu loh, nggak goyah dia. Tutup atasnya dengan 15 gram adonan dan kita akan panggang. Simpan dulu juga boleh sih. Kalau gue panggang pas mau makan. Nih gue kasih garam biar gurih aja. Sisanya gue simpan kulkas baru panggang kalau mau makan. Udah gitu doang. Mumpung mangga lagi musim, kita bikin mango pancake. Jadi yang murah ya kan, kalau nggak musim ya mahal. Crepes lembut dimakan sama krim yang enteng plus mangga yang super duper juicy. Enak banget, yang penting mangganya wajib banget mateng. Pertama, bikin kulit crepesnya dulu. Tepung, garam, gula aduk bentar, kita masukin telur sama vanila aduk bentar dan dituangin susu cair. Asal nyampur aja, kita masukin lelehan mentega tawar biar adonannya lebih lembab. Kalau udah, kita akan kasih pewarna. Gue campurin oranye sama kuning biar kayak warna mangga gitu. Ini emang adonannya wajib encer ya biar nggak ketebel. Jangan lupa disaring biar nggak ada gumpalan. Masak di teflon, ini diameter teflonnya 22 cm. Gue 1 centong aja karena nggak mau terlalu tebal di api sedang ke kecil. Pokoknya patokan gue tuh masak aja sampai dia tuh lepas dan atasnya kering. Udah, pokoknya tumpuk-tumpuk sampai jadi semua. Nah, chantilly creamnya whipping cream cair dingin, vanila, gula kita kocok sampai kayak peak gitu loh, kayak ngembang lah pokoknya. Pakai bubuk boleh, kalau yang bubuk kayaknya ada instruksinya deh. Nah ini gue pakai mangga harum manis, pakai gedong gincu, pakai yang alpukat terserah. Potong-potong sesuai dengan ukuran yang kalian suka. Ini gue bikin agak kotak biar rapi aja, sisanya gue makan. Nah, crepes tadi yang udah gak panas isi dengan whipping cream, kita kasih potongan mangga, layer lagi dengan krim dan kita rapiin dikit pakai spatula. Nggak harus, cuma biar rapi aja. Ya intinya kayak bungkus risol aja sih. Kalau udah simpan di kulkas minimal 30 menit baru dimakan biar lebih enak. Oke? Oke, tata nasi goreng tertinggi versi gua, nasi goreng cabai hijau. Wangi, rasanya khas dan warnanya cakep, apalagi dimakannya sama kerupuk. Rasanya kayak apotek tutup, gak ada obat. Pertama, kita bikin bumbu halusnya dulu. Kalau suka pedas kasih yang rawit juga boleh sih. Nah, ini gue pakai kemiri biar dia gurih. Nah, pas masak kita tumis dulu teri sampai dia itu cakep warnanya. Baru kita masukin bumbu halusnya dan juga daun jeruk yang sudah dicemek biar wangi. Tumis sampai harum, kalau kering boleh masukin minyak lagi. Masukin ayam buat protein dan kita bakalan bikin telur orak-arik di sampingnya. Kalau udah jadi orak-arik baru kita campurkan ke bumbu tadi. Tambahin potongan daun bawang sama cabai hijau gede biar dia tuh lebih enak gitu lah. Bumbu dengan garam, lada, gula, kaldu ayam sama kecap ikan. Jadi tuh gurih banget. Not using MSG, so sorry uncle. Tapi tetap gurih kok. Nah, jangan lupa nih, paling penting pakai nasi sisaan semalam. Pastikan semua nasi terpisah, aduk sampai rata. Kalau udah kita gedein apinya. Pakai wok lebih enak tapi nggak punya ya udahlah ya. Ini masak di api gede, kita ongseng-ongseng jadi kegoreng gitu. Ini bakalan smoky dan wangi banget. Dan apalah artinya nasi goreng tanpa telur ceplok. Wah, cakep banget kan? Nah, jangan lupa makannya pakai bawang goreng sama daun bawang juga. Yang mau campur sama camar, waktunya dipersilakan. Udang asam manis. Gak kalah sama restoran dan gue janji udang kalian gak bakal kayak sendal jepit. Ini sausnya diulek-ulek ke nasi panas, enak banget. Boleh pakai cumi, tapi kalau cumi enakan digoreng tepung gak sih? Jadi saus asam manisnya campurkan semua bahan saus jadi satu, aduk-aduk dan kita sisihkan sampai bakal dipakai. Siapin bawang putih, bawang merah, cincang sama jahe juga kita cincang. Jahe juga bantu kalau kalian takut bau amis. Siapin bombay, cabai hijau dan juga cabai merah. Pertama tumis bawang putih, bawang merah, jahe pakai margarin. Wajib margarin biar gurih. Kalau udah wangi, masukin saus sakti tadi. Asal mulai panas, kita masukin bombay. Jadi bombaynya gue nggak masak dari awal. Aduk bentar, masukin potongan cabai dan juga daun bawang biar dia wangi. Masukin air dan kita masak di api kecil. Biar apa? Biar bumbunya lebih pekat. Terus tinggal dikentalkan dengan campuran air dan juga maizena. Aduk-aduk. Nah, mana udangnya? Jadi kita masukin udangnya kalau sausnya udah jadi. Aduk-aduk sampai berubah warna aja. Kalau udangnya udah oranye gini, matiin api dan tutup tunggu 10 menit. Jadi udangnya bakal matang dengan sisa panas yang tersisa. Janji lembut. Tahu gak sih, Ogura itu katanya dari Malaysia. Jadi ada perempuan kangen sama lakinya yang kebetulan orang Jepang dan namanya Ogura. Gak tahu valid apa enggak, tapi romantis amat ya. Dan meskipun pakai telur putih, kue ini beda sama sifon. Menurut gue lebih lembut dan lebih legit. Nah ini kita pisahkan 5 telur, tambahin 1 butir telur ke kuningnya, kasih vanila, garam, aduk pakai whisk selama 2 menit sampai kayak begini. Asal ada body aja, kita masukin minyak, santan karena bikin pandan dan kita masukin tepung. Kasih pasta pandan dan ini gue nggak pakai pengembang sama sekali. Aduk sampai rata, sisihkan dan
kita lanjut ke putih telur. Ini putih telur yang sudah gue pisahkan, kocok bareng dengan jeruk nipis, masukin gula perlahan dan kita kocok sampai dia itu soft peak. Jangan over ya. Terus tinggal dicampur ke adonan pertama. Jadi kita ambil seperempat dulu buat menyamakan tekstur, lembutin merengnya dan kita akan aduk semuanya jadi satu. Folding pelan-pelan, pakai perasaan karena teksturnya tuh harus lembut, kental, kalau enggak kuenya bakal bantet. Dan hasil akhirnya harus kental kayak begini. Tuang ke loyang, rapiin dan kita banting-banting dikit biar kuenya nggak bolong-bolong. Nah ini juga ciri khasnya kita panggang pakai teknik oven mary atau enggak water bath. Jadi kuenya bakalan lembut dan mulus karena ada uap air. Nah ini terakhir gue keringin 5 menit. Jadi mulus kan? Ini kayak saudaraan sama sifon tapi nggak sama. Cara bikinnya mirip sih. Yang bikin beda tuh komposisi bahan sama teknik bakingnya. Ya kalian compare sendiri deh. Bungopang apa taiyaki sih namanya? Katanya kalau bungopang tuh bentuknya kayak ikan mas, tapi kalau taiyaki tuh kayak ikan tai. Jadi agak bingung sih gue. Dimakan anget-anget sama kopi atau teh enak banget sih. Apalagi isinya kacang merah. Yuk langsung aja kita bikin. Pertama campurkan tepung, gula, garam, baking soda, baking powder dan kita masukin telur dan juga vanila. Tuangkan susu dan kita aduk-aduk. Nah terakhir nih kita masukin minyak biar kuenya moist. Intinya cuma nyampur sampai jadi adonan doang sih. Dan baiknya sebelum kita pakai kita istirahatkan 15 menit dulu. Nah loyang ikannya kita poles dengan sedikit minyak. Ini gue gak tau bungopang atau taiyaki ya bentuknya. Tuangkan adonannya kayak begini yang kita sebarkan dengan spatula. Jadi kayak asal kena aja gitu. Dan kita isi dengan isian kacang merah. Kacang merahnya gue beli jadi dan gue pernah kok share resepnya. Tapi kalau kalian pengen pakai coklat juga boleh sih. Cover dengan adonan lagi. Tutup dan kita akan masak persisinya kira-kira 3-4 menit ya. Pokoknya sampai matang dan cakep warnanya. Udah pasti buka satisfying banget gak sih? Punya pisang kematangan, jangan dibuang. Kita bikin banana bread, lembut, moist banget, apalagi pakai coklat di tengahnya. Ini menurut gua semakin jelek pisangnya, semakin bagus kuenya. Tampilan pisangnya luarnya emang jelek banget sih. Daripada luar cakep dalam busuk, nah lo. Ini pisang super matangnya gua hancurin pakai garpu biar ada chunksnya gitu. Gua cuman pakai 1 telur, kasih vanila, garam dan juga gula, pakai brown sugar juga, kocok cuman asal warnanya berubah. Kalau udah kita masukin pisang tadi dan juga pakai minyak. Gua pakai minyak sayur ya, wajib minyak biar kuenya bener-bener moist. Masukin tepung protein sedang, baking soda, baking powder, dan wajib banget bubuk kayu manis karena pisang sama kayu manis tuh kayak the best aja gitu. Aduk sampai rata. Dan kayak biasa banana and chocolate can never go wrong. Sok bet lu. Gue pakai cover cure biar makin mantep, pakai choco chips juga boleh. Tuang ke loyang dan gue ada tips biar kuenya mekar estetik. Celupin pisau ke minyak dan kita sayat di bagian tengah. Ngembangnya bakal rapi dan kayak yang di cafe gitu. Panggang di oven yang sudah dipanaskan. Nah ini gue tunggu agak hangat baru gue potong jadi coklatnya masih meleleh gitu. Ini makannya bareng kopi hitam, kopi mana kopi? Krim karamel, puding vanila pakai saus karamel. Gue janji hasilnya lembut dan gak bolong-bolong. Yuk langsung aja kita bikin. Pertama pastinya butuh karamel. Gula pasir sama air kita masak sampai golden brown aja. Hati-hati gosong ntar pahit. Tuangkan ke wadah dan tunggu sampai dia ngeset. Sambil nunggu ini kita bikin custardnya, telur kuning, garam dan juga vanila. Terus hangatkan susu sama gula pasir sampai dia tuh larut aja. Nah ini kombinasi telur sama telur kuning harus pas. Jadi tuh creamy tapi gak bolong-bolong kayak just nice. Ini nyampurinnya sambil diaduk karena susunya agak panas kan. Kalau udah kita saring biar mulus, kalau masih ada busa kita angkat pakai sendok. Tuang ke wadah yang karamelnya sudah keras ya. Kalau udah kita akan cover dengan aluminium foil. Nah ini kita panggang dengan metode water bath atau enggak oven mary. Jadi kayak pakai air gitulah. Jadi di slow bake biar hasil custardnya mulus. Kalau udah mateng tengahnya bakalan slightly jiggle gitu loh. Ini pas banget. Nah simpen di kulkas 1 jam baru boleh kita keluarin. Atasnya aja kita sisip pakai pisau terus kita goyang-goyangkan dia. Udah deh langsung lepas dia. Cakep kan? Ketagih cake. Ini namanya apa sih? Pokoknya ini kue yang nggak pakai mixer, nggak pakai oven, tapi enak, coklat dan lembut banget. Asli, ini surga pecinta coklat. Yuk langsung aja kita bikin. Pertama dark coklat, susu, kasih garam dikit, kita masak sampai meleleh aja. Tunggu sampai dia tuh nggak panas lagi. Lanjut pecahkan 2 butir telur, kita kasih vanila sama gula pasir, aduk pakai whisk aja. Ini kita ngaduknya ngasal aja, kayak mau ngembang tapi kagak niat. Asal bervolume aja. Kita masukin coklat tadi yang udah nggak panas, masukin minyak dan kita masukin bahan-bahan kering. Tepung protein sedang, cocoa powder, baking soda, baking powder yang kita aduk sampai rata. Asal nyampur aja lah pokoknya nggak pakai ribet. Terus tuang ke loyang yang sudah kita siapkan. Ini 20x20 pakai baking paper. Penting-penting dikit tutup dengan foil biar nggak ngerembes dan dikukus selama 30 menit di api sedang. Tunggu sampai nggak panas lagi. Toppingnya simple banget. Dark chocolate sama whipping cream kita microwave sampai meleleh. Kalau udah nyampur kita masukin mentega tawar dan diaduk sampai rata. Tunggu sampai nggak panas lagi baru tuang ke kue tadi yang sudah nggak panas juga. Nah butternya
Tentunya bantu coklatnya tuh lebih shining dan pastinya lebih creamy. Simpan di kulkas sampai benar-benar keras baru boleh kita potong. Nah biar potongan kuenya clean cut gitu, kita panaskan dulu pisaunya baru kita potong. Jangan lupa dilap ya tiap mau potong. Tuh rapi kan? Jago juga lu Fit. Gak boleh sombong. Udah jadi, gampang kan?